Menjua-jua. Jua-jua. Kemarin saya baca ini benar apa barang nih pulang? Benar itu Pak. Kalau benar nanti saya baca pulang. Baik yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wakil Bupati Bu Susana Hermena, yang saya hormati dan saya banggakan rekan Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, Ketua Pengadilan atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Ketua Kerukunan PBG, DPD Ketua DPD Kerabat Batak Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Penggabean, selamat datang di Sanggau. Sudah berapa kali Pak? Wih, sudah sering. Sudah berkali-kali ya. Yang saya hormati para kepala OPD, Secara Istimewa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggota DPRD, ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sanggau, mungkin Pak Leo mewakili ya, Raja Sanggau, Pangeran Ratu Suryanegara, Pak Gusti Arman, yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan Kerabat Batak ini, yang saya hormati para ketua-ketua Kerabat Batak se Kabupaten Sanggau yang hadir ya. Makasih, orang Batak sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Biasa-biasanya agak tersembunyi di gedung deh. Saya bilang jangan di gedung, banyak orang nggak tahu. Ini mulai terbuka semua nih. Mulai Pasundan, Pelabuhan Mora, Madura, ya kan? Yang kemarin Padang ya. Padang masih di gedung. Di Padang di gedung tadi apa di luar kan? Di gedung ya. Minang ya. Nah, karena ini memang ruang publik ini, ya. Jadi kalau di gedung itu bukan destinasi wisata yang menyenangkan, malah rese tuh. Udah gedungnya terbatas, orang lihatnya dinding-dindingnya. Kalau ini kan banyak pemandangan. Macam-macam, rambut panjang ada, yang ganteng, yang cantik pun ada kan. Nah, hijaunya ada, udaranya segar kan gitu. Bapak sekalian, warga Batak yang ada di Kabupaten Sanggau yang hadir pada kegiatan ini, pertama tentu kita memulai sambutan ini, kita berdoa atau meninggikan cipta untuk para sahabat kita yang ada di Sumatera, ya Medan, Pak Aceh maksudnya, yang terdampak bencana banjir. Kalau tidak salah laporan tadi saya dengar ada 70 jiwa yang sudah meninggal. Tentu yang lain-lainnya sudah dievakuasi kemana-mana. Nama dievakuasi ini ada tenda-tenda, makannya kamar ramai, ya mungkin itu tidak menyenangkan. Kalau hari ini kita menyenangkan, karena itu mari kita mengeningkan cita sejenak dan sudah didoakan oleh Pak Pendeta. Saya lupa Pak Pendeta Rumah Hormo dan Bapak Ibu Pendeta atau hamba Tuhan yang lain yang hadir di kegiatan ini. Mari sejenak kita mengeningkan cita. Mengeningkan cita mulai. Selesai. Bapak sekalian, sebagai Bupati menyampaikan apresiasi yang luar biasa tadi dikatakan untuk masyarakat adat Batak yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini yang sangat luar biasa. Ya, tentu kalau supporting pemerintah tidaklah seberapa, tapi tentu kegotong royongan kebersamaan dari kerabat Batak itu tentu luar biasa juga. Tepuk tangan juga untuk orang Batak, adat Batak. Ya. Seperti orang Dayak, Pak Penggabean. Dayak ini dibantu pemerintah nih hanya berapa gitu, yang khusus untuk itu.
Tapi timnya 15 kecamatan ada yang bawa 200 orang, pentingannya Pak. Nah kita nggak tahu lah dari mana dia beli segala macam tuh kan, yang dibantu pemerintah kecil. Nah kalau Daya ini 15 kecamatan di 7 Juli tiap tahun berjalan ada gawai di bulan Juli tersebut. Itu 15 kecamatan kita giring ke sana. Itu kontingennya paling sedikit 100 sampai 150, paling banyak ada 200. Itu tercatat, yang tidak tercatat lebih dari itu, karena dia datang nanti datang makan di kontingennya, rumah kontingennya. Nah, jadi saya sudah melihat di pemerintahan PHYO Pak Polusadi saya kemarin ada 9 paguyuban yang sudah kita sentuh dengan bantuan pemerintah dari APBD. Itu tidak seberapa sebenarnya, tapi tentu kerjasama kebersamaan dari masyarakat adat itu sendiri mungkin lebih dari itu. Makasih sekali lagi, tentu kolaborasi pemerintah dan masyarakat adat yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikut, kita akan nanti 2026 kita memulai untuk membangun kawasan keberagaman masyarakat adat di Sabang Merah. Tahun ini kita bangun 2 bangunan dulu di Sabang Merah. Jadi nanti ada rumah Melayunya, induknya tuh. Rumah Melayunya ada, sekarang dipakai oleh Pak Daniel, oleh Pak Rajani, ketuanya Pak MMBM ini Pak Budi. Nanti mungkin yang dulu siapa, kalau Dayanya belakangan apa-apa. Nah saya ada di Pulau sana kan, tapi paling tidak miniaturnya ada di sana. Nah kalau kegiatan seperti ini bisa-bisa saja nanti dipakai di area itu, dan orang bisa menggunakan rumah-rumah adat yang ada di situ. Nah, jadi itu rumah keberagaman lintas etnis. Nanti dengan sentuhnya masing-masing, yang Padang seperti apa, yang Batak seperti apa, yang Madura seperti apa, yang Jawa seperti apa, nanti Dayak seperti apa gitu. Ya. Nah, Bapak sekalian, Bung Karno sudah ingatkan bangsa ini, baterai sakti ini merupakan sebuah kekuatan. Dia sudah memikirkan 80 tahun yang lalu, mungkin sebelum-sebelumnya dipikirkan dia, Trisakti. Bagaimana Indonesia ini berdaulat dalam politik, kemudian berdikari di ekonomi. Lalu berikutnya, bagaimana Indonesia ini, ya kan, kekuatannya ada juga di bidang kebudayaan. Politik, ekonomi, dan berkebudayaan. Nah, ini 3 hal ini penting. Tadi Pak Pendeta sudah bilang. Nah kita sudah melihat ada gejala-gejala di kehidupan manusia di muka bumi ini. Orang-orang yang sudah melupakan budayanya, dia bisa kehilangan jejak. Atau dia lupa lagi asal usulnya. Bisa-bisa saja dia berhantam. Contoh di beberapa negara hari ini perang-perang saudara ini terjadi. Tadi di Timur Tengah, ya kan, Suriah, lalu di Eropa Timur misalnya, dulu Uni Soviet kan, dengan Ukraina kan dulunya satu negara tuh, Uni Soviet. Thailand dengan Vietnam ya. Nah, ini sedangkan Malaysia dan siapa gini, itu isu-isu lah. Jadi ini sebenarnya seandainya ini orang dari Jepang dengan Cina, karena dengan Malaysia, saya kira sih tidak mungkin lah. Karena dua-dua ini dia kuat bidang kebudayaannya, memegang prinsip dia harus hidup memegang betul terkait dengan kebudayaannya, menjaga kelestarian dalam kehidupan masyarakatnya. Nah Indonesia ini saya kira sangat bagus lah. Nah cuma kita harus antisipasi, ya kan, di era globalisasi ini teknologi yang luar biasa, ya semuanya bisa masuk cepat, tidak ada batas lagi dunia ini. Nah oleh karena itu maka melalui kegiatan kebudayaan ini, adat istiadat yang kita pelihara secara baik, ya, seni dan budaya kita jaga, kebersamaan kerukunan kita bangun,
Saya kira inilah sebuah antisipasi yang sangat luar biasa untuk menjaga keharmonisasian bangsa ini, dan secara khusus Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau ini kita sudah dapat julukan dari pemerintah kota budaya. Kota budaya, ada penghargaannya, ada di sekian peserta, ya kan, kita dapat nomor berapa kan? Nomor 5. Di nomor 6. Nomor 5. Ya. Nah, kita mau menggeserkan Singkawang. Jadi kota Singkawang ini kan kota toleran. Kalau saya Sanggau ini kota toleran juga. Masjidnya ada dekat kelenteng, ada yang dekat gereja, banyak tuh yang dekat gereja dan masjid tuh. Ya, saya kira kalau kebudayaannya sudah sangat luar biasa kita. Ya, ya, kalau sekalian, ya, khusus yang Kabupaten Batang, makasih banyak ya sudah terlibat dalam banyak hal bagaimana kita membawa Sanggau untuk yang lebih baik lagi sesuai dengan visi misi kita, bagaimana ya Sanggau ini ada nih ya, keberagaman budaya kerabat, siap mendukung Sanggau maju, berbudaya, berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, itu visi kita. Visi kita ini maju, berkelanjutan dan berkeadilan. Tadi Pak Dokter Penggawean sudah berkelanjut itu ada sustainable-nya, stafetnya, jangan sampai hilang. Itu sangat tepat tuh Pak. Budaya ini jangan sampai hilang dari generasi ke generasi. Nah, kalau bekerja kami ini berkelanjutan dalam banyak hal, yang harus, yang bagus, sekarang juga terus, dan sampai putus. Siapapun menjadi pemimpin Muda Sanggau, ya, tidak ada yang memandang, wah ini udahlah duit tidak ada nih, kita eliminasi aja nih. Hari ini kita uangnya terbatas, tapi bantuan sosial hibah kepada masyarakat adat ini kita masih pertahankan. Kalaupun jumlahnya sedikit, kita pertahankan. Hibah untuk gereja, masjid, kita pertahankan. Pendidikan, kita pertahankan. Yang lain-lain geser sementara, ya, masih bisa ditunda-tunda. Tapi untuk masalah iman tidak bisa ditunda-tunda. Pendidikan tidak bisa ditunda, ya, karena investasi yang harus ada sustainable. Bapak sekalian, tadi kita ada ngomong dengan Pak Dokter Penggawean, dan saya pernah baca dalam sebuah literatur, ya kan, bahwa sarjana yang paling banyaknya orang Batak. Tepuk tangan dulu. Di Indonesia nih, bukan di Sanggau, di Indonesia. Jadi saya bilang, karena saya baca setuju dan kalau saya orang Dayak, Dayaknya di mana kataku? Jauh katanya kan. Nah, kita baru mulai. Jawa aja tergeser oleh Batak. Kalau masalah sarjana yang paling banyak itu orang Batak. Sudah Pak Danjon. Kalau jenderal juga banyak. Ya, tapi enggak apa-apa, itu semuanya orang Indonesia. Bapak sekalian, saya kira demikian. Ya, makasih, selamat menjalankan kegiatan ini nanti sampai malam, dan saya mohon izin dan mohon maaf saya tidak bisa sampai malam nanti, ya, nanti akan estafet saya dengan Bu Wakil. Nah, cuma sih bilang Bu Wakil tadi jangan pakai itu lagi, nanti bisa selap tuh. Nah, nanti dia harus joget, harus nyanyi kan, tapi kalau mampu sih boleh lah, ya. Jadi cantik memang deh nih, mau kita kirim ke Pak Martin nanti nih. Biasanya kawan banyak, wakil bapak tuh masih gadis nggak? Woi jangan lah, ini nggak ada laki. Saya malah bilang mereka masih gadis, oh lama itu daftar tuh. Ya, Bapak sekalian, saya kira demikian. Makasih atas kita semua. Ya, makasih juga Pak Penggawean yang sudah jauh-jauh datang di Pontianak. Ya, kami berharap pembinaan dari kerabat dari provinsi dan bahkan di nasional untuk bisa memberikan binaan untuk masyarakat Batak yang ada di Sanggau.